Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadinil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadyihi al-mubin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, dan nikmat-nikmat lainnya yang sama-sama kita rasakan, yang semuanya patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada Sabtu ba'da subuh pekan kedua kita mempelajari tafsir Al-Quran, dan tafsir yang kita pelajari adalah tafsir Juz Amma. Sebelumnya kita telah mempelajari tafsir surah Al-Fatihah. Sudah selesai belum, Pak? Sudah selesai ya. Berarti kita masuk ke Juz Amma ya, surah-surah yang ada di Juz Amma. Kita memilih tafsir Juz Amma karena surah-surah di Juz Amma inilah yang sering dibaca ya oleh para imam masjid, sering kita dengarkan. Maka agar membantu kita lebih khusyuk ya dalam sholat, hendaknya kita memahami tafsir surah-surah yang ada di Juz Amma. Karena arti khusyuk adalah hudurul qalbi wa sukunul arkan, hadirnya hati ya dan diamnya anggota badan. Dan hadirnya hati diperoleh dengan seseorang memahami apa yang dibaca. Kalau umpamanya tidak memahami apa yang dibaca, ya maka perhatian dan pikirannya kemana-mana sangat rentan sekali. Perhatian kita kemana-mana, pikiran kita kemana-mana, sehingga tidak tercapai yang namanya kekhusyuan. Padahal khusyuk merupakan ruhnya sholat. Ya, ruhnya sholat. Kalau seorang ingin mendapatkan pahala yang besar dari sholatnya, maka dia harus tingkatkan kekhusyuan. Ya. Karena Nabi SAW pernah menerangkan, wa innar rajul la yansarif, seorang itu ketika selesai sholat, wa ma kutiba lahu min sholatihi, dia tidak memperoleh dari sholatnya illa, melainkan ada yang tusuha 1/9 pahala salatnya, au thumunuha 1/8, au subuha 1/7, au sudusuha 1/6, au khumusuha atau 1/5, au rubuha 1/4, au thuluthuha 1/3, au nisfuha atau setengahnya. Itu sangat besar sekali. Ulama menerangkan ini disebabkan kekhusyuan seseorang. Maka semakin seorang meningkatkan kekhusyuan dalam salatnya, maka semakin besar pahala yang dia peroleh ya. Itu sebentar saya buka dulu kitabnya tafsir Juz Amma, Juz 30 surah An-Naba. Surah An-Naba ya, kita awali dengan surah An-Naba. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Cukup 5 ayat dulu.
Uh, Surah An-Naba ini ya menerangkan tentang benarnya kebangkitan itu. Ya, ketika orang-orang musyrik Mekah mereka mengingkari adanya kebangkitan. Ya. Demikian pula menerangkan bahwa amal manusia akan diberikan balasan. Ya. Diperkuat dengan dalil-dalil yang menunjukkan demikian. Kalau kita lihat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan adanya kebangkitan dengan dalil naqli dan akli. Dalil naql, ya, maksudnya wahyu, dan dalil akli, akal. Dalil naqli, misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa inna sa'ata la'atiyah. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Pernyataan Allah. Kalau Allah sudah menyatakan pasti datang, pasti datang. Ya. Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa iman itu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Termasuk beriman itu adalah beriman kepada hari akhir. Sehingga enggak sah kalau seorang ya atau enggak sah iman seorang tanpa beriman kepada hari akhir. Kemudian firman Allah Ta'ala banyak sekali menyebutkan hari akhir. Ya, di antaranya la tub'atsunna. Sebelumnya Allah bersumpah dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam di surah At-Taghabun, ya. La tub'atsunna. Sebentar. Di tengah-tengah saya kadang yang enggak ingat, harus dari awal ayatnya. Sebentar. Fa wa rabbika la tub'atsunna, kalau enggak salah. Sebentar. La tub'atsunna. Nah, Qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Katakanlah, ya. Bahkan kan begini dalam Al-Qur'an, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka enggak akan dibangkitkan. Ya. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, bala, bahkan sebenarnya, wa rabbi, demi Tuhanku, la tub'atsunna, kalian pasti dibangkitkan. Ya, kalian pasti dibangkitkan. Ya. Ini dalil naqli dan banyak lagi ayat. Dalil akalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena Al-Qur'anul Karim penuh dengan dalil naqli dan akli, dan akal yang sehat selamanya sejalan dengan wahyu. Ya, sejalan dengan wahyu. Enggak benar pernyataan terkadang wahyu atau wahyu bertentangan dengan akal, enggak benar. Ya, bahkan selamanya akal atau wahyu sejalan dengan, atau akal yang sehat ya sejalan dengan wahyu. Ya. Karena ibarat atau perumpamaan wahyu dengan akal itu seperti mata dengan cahaya. Mata enggak bisa melihat ya dengan jelas atau tidak bisa melihat kecuali dengan adanya cahaya. Ya, maka wahyu itulah ibarat cahaya, sedangkan ya mata itulah ibarat akal. Ya. Dalil naqli tadi, sedangkan dalil akli, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Ar-Rum, di surah Ar-Rum, juga di surah-surah yang lain, ya. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali menciptakan kalian, ya. Kemudian Dia membangkitkan lagi. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan kita pertama kali setelah sebelumnya kita enggak ada, ya, maka pasti mengadakan kembali, menciptakan kembali lebih mudah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengadakan kita pertama kali yang sebelumnya kita enggak ada, maka menciptakan kembali setelah sebelumnya ada lebih mudah. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan itu lebih ringan bagi Allah daripada menciptakan pertama kali, ya, dengan menciptakan yang sebelumnya sudah ada. Kalau Allah mampu pertama kali, apalagi kalau sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas.
Sesungguhnya penciptaan langit yang tinggi, yang luas, ya, yang indah, yang kita saksikan ketika kita lihat ke atas. La khalqus samawati wal ard. Demikian pula penciptaan bumi yang dipenuhi dengan daratan dan lautan, perbukitan, gunung-gunung, sungai, berikut dengan isinya. La khalqus samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi akbar, lebih besar, ya, lebih berat min khalqin nas, ya, daripada penciptaan manusia yang salah satu di antara penghuni bumi yang kecil. Ya, la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Ketika Allah sanggup menciptakan langit, ketika Allah Subhanahu wa taala sanggup menciptakan bumi, langit berikut yang ada di atas langit, dari mulai matahari, bulan, bintang-bintang, planet-planet, makhluk-makhluk yang besar, matahari yang panas, bulan yang bercahaya dengan adanya pantulan misalnya, bintang-bintang yang bercahaya, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan itu semua, apalagi yang lebih kecil seperti manusia. Jadi ini secara akal. Kemudian Allah juga menguatkan dalil aklinya dalam Al-Quran. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah. Di antara tanda-tanda Allah mampu menciptakan manusia setelah mereka mati adalah engkau lihat bumi, tanah yang sebelumnya kering kerontang, yang sebelumnya mati, ya. Kemudian kita taruh atau lempar biji di sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan hujan, turunkan hujan. Kita lihat biji tersebut tiba-tiba, ya, wa min ayatihi annaka taral arda khashyatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Tiba-tiba biji ini yang mengeluarkan tunasnya dan tumbuh setelah sebelumnya mati. Kalau yang kita saksikan aja ada yang sebelumnya mati kemudian bisa hidup, apalagi sama dalam hal ini apa bedanya? Manusia juga sama. Ketika setelah dia mati, Allah berkuasa menghidupkan lagi, sebagaimana dia berkuasa menghidupkan biji yang sebelumnya mati. Diturunkan hujan, tiba-tiba keluar tunasnya dan tumbuhlah tumbuhan atau pepohonan, menunjukkan bahwa kebangkitan itu sejalan dengan dalil nakli dan akli. Di samping itu, hikmah dan keadilan Allah menghendaki, ya, manusia dibangkitkan untuk diberikan balasan. Karena kalau tidak ada kebangkitan dan pembalasan, kasihan sekali mereka yang hidupnya di dunia terzolimi, ya, yang nggak bisa membalas kezoliman orang yang mendoliminya. Kasihan sekali dulu di zaman Fir'aun, anak-anak bayi yang lahir disembelih-sembelihin karena takut digulingkan oleh Bani Israel. Dulu, ya, Fir'aun bermimpi, ya, bahwa kerajaannya akan digulingkan oleh salah seorang atau oleh Bani Israel, anak-anak Bani Israel. Maka saking takutnya dia suruh orang-orangnya untuk menyembelih anak yang baru lahir, baru hidup sebentar di dunia sudah disembelih-sembelih. Seperti kita misalnya melihat, ya, ayam disembelih, kambing disembelih. Ini bukan binatang yang disembelih, manusia, dan manusianya yang nggak berdosa, masih bayi. Ya, itu kan bukan main kejamnya Fir'aun, ya, bukan main kejamnya. Nah, kalau seandainya tidak ada kebangkitan, tidak ada pembalasan, enak banget Fir'aun sudah membunuh, sudah menyembelih. Ini bukan ini, ya, tapi ini menyembelih. Ya, jadi lehernya digorok, masih bayi digorok, coba. Ya, sama, ya, ahli Fir'aun, ya, tentaranya Fir'aun. Ya. Nah, kalau misalnya tidak ada kebangkitan dan pembalasan, enak banget Fir'aun. Ya, maka kebijaksanaan Allah dan keadilan Allah menghendaki untuk membangkitkan manusia untuk diberikan balasan, dan supaya mereka yang berbuat baik diberikan balasan yang baik dan dilipat gandakan, dan yang berbuat buruk diberikan balasan sesuai dengan perbuatannya. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Barang siapa yang datang menghadap Allah dengan satu kebaikan, maka dia memperoleh
balasan 10 kebaikan. Wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang datang menghadap Allah dengan satu keburukan, maka dia tidaklah dibalas kecuali sesuai dengan perbuatan buruk yang dilakukan. Ini kan maha adil Allah. Gitu. Nah, surah An-Naba yang akan kita pelajari ini menerangkan bahwa kebangkitan itu benar adanya dan Allah perkuat dengan dalil-dalilnya. Ya. Dan biasanya surah-surah, karena ini termasuk surah Makkiyah, itu menguatkan akidah, ya, menguatkan akidah. Ayatnya pendek-pendek, ya. Nah itu. Sebentar. Allah berfirman, amma yatasaalun, tentang apakah mereka, ya. Yakni mereka di sini adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, seperti dulu sebagian orang Quraisy, sebagian besar orang-orang Quraisy. Tentang apakah mereka kaum musyrik Mekah, ya dulu, ya, yatasaalun, saling bertanya-tanya, ya. Apa sih yang sedang mereka bicarakan antar sesama mereka? Mereka bicara tentang apa? Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il 'adzim, ya, tentang berita yang besar. Ya. Yang mereka pertanyakan dan obrolkan antar sesama mereka adalah berita yang besar. Apa yang dimaksud dengan berita yang besar di sini? Yakni yang dibawa oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diutus, kemudian beliau menyampaikannya ke tengah-tengah manusia. Ya, apa yang beliau sampaikan? Bahwa kalian setelah meninggal dunia akan dibangkitkan, ya, dan akan diberikan balasan, ya. Dan yang beliau bawa lainnya, yang mereka ingkari, yang mereka dustakan. Alladzi hum fihi mukhtalifun, di mana mereka berselisih terhadapnya, yakni berbeda-beda menyikapinya. Ada yang beriman seperti orang-orang mukmin, ya, dan ada yang kafir seperti orang-orang kafir, yang mengingkarinya seperti orang-orang kafir. Mereka berselisih terhadap yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, termasuk ajaran tauhid yang beliau dakwahkan. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilahu wahida inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Apakah orang ini hendak mengajak menjadikan tuhan-tuhan yang banyak ini cuma satu aja yang disembah? Kata mereka, ini hal yang aneh. Mereka lupa bahwa nenek moyang mereka, Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam, menyeru kepada tauhid. Nabi Ismail, ya, syirik itu datang setelahnya, ya, setelah ada seorang bernama siapa namanya, yang dia pergi, ya, tinggalnya di Mekah sebelumnya. Tadinya penduduk Mekah di atas tauhid, ya, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail, ya. Kemudian ada salah seorang di antara mereka yang pergi ke negeri lain, dilihat di sana orang-orang nyembah patung, nyembah berhala, akhirnya dia tertarik dengan itu. Dibawalah patung dan berhala ke bangsa Arab. Kemudian dia mengajak orang-orang bangsa Arab, suku-sukunya nyembah. Ya, pertama hanya sebagian kecil, kemudian diikuti yang lain, akhirnya merebak, akhirnya sebagian besar bangsa Arab menyembah patung dan berhala, ya. Nah, ini ya, kemudian diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada tauhid. Mereka menganggap hal ini hal yang aneh, ya. Mereka karena sebelumnya mereka biasa di atas syirik, ya. Sebelumnya biasa di atas syirik, sehingga ketika ada yang menyeru kepada tauhid yang merupakan yang sebenar, inilah yang benar, mereka menganggap aneh, ya. Sehingga ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atas bukit Sofa, ya, beliau menyeru kepada suku-suku bangsa Arab, ya sabah, ya sabah, wahai, ya, para para penduduk Makkah, kemarilah,
Kemudian beliau menyampaikan kepada mereka, bagaimana menurut kalian kalau saya memberitahukan bahwa di belakang kita ada musuh yang siap menyerang? Ya, apakah kalian akan membenarkan? Kata mereka, kami membenarkan, karena kami nggak pernah mendapatkan engkau sebagai pendusta. Kalau begitu, aku memberikan peringatan kepada kalian sebelum datang azab yang pedih. Beliau ajak mereka kepada tauhid, memberitahukan bahwa setelah mereka mati, mereka akan dibangkitkan dan diberikan balasan dan seterusnya. Ketika itulah pamannya sendiri diantaranya, ya, yang malah menentangnya. Dia mengatakan, tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum. Celaka engkau wahai Muhammad sepanjang hari. Alihada jama'tana, apakah cuma untuk menerangin begini doang kau kumpulkan kami? Ya gitu ya. Padahal ini hal yang sangat penting. Akhirnya berkenaan dengan Abu Lahab, turunlah surah Al-Lahab. Ya. Kemudian kalla, ya. Sekali-kali jangan begitu. Ya. Sebentar. Di sini Allah Subhanahu wa taala memperingati mereka. Saya'lamun. Kelak mereka akan mengetahui akibat sikap mereka ini, yakni mendustakan. Ya. Jangan mereka yakni mendustakan, karena mereka nanti akan tahu akibatnya. Ya. Ini pertama peringatan dari Allah Subhanahu wa taala menerangkan sikap. Jangan seperti itu. Saya'lamun. Kelak mereka akan mengetahui. Dan Allah perkuat lagi. Tsumma kalla saya'lamun. Kemudian jangan begitu. Sekali lagi tidak. Yani jangan begitu. Kelak mereka akan mengetahui akibat sikap mereka mendustakan. Ya. Baru kemudian di ayat berikutnya lah Allah Subhanahu wa taala menerangkan benarnya adanya kebangkitan itu dengan dalil nakli dan akli. Ya. Pertama dinasihati dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bersikap seperti itu, kelak kamu akan mengetahui. Kemudian jangan bersikap seperti itu, kelak kamu akan mengetahui. Ya. Ini pertama apa? Nasihat, ya, sikap orang-orang musyrik jangan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala peringatkan. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Dia berkuasa membangkitkan manusia. Dan kalau mereka mengingkari juga, mereka harus siap menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena keadilannya. Ya, Allah buktikan bahwa Dia mampu menciptakan, membangkitkan mereka. Allah berfirman, di samping di sini menyebutkan nikmat-nikmatnya yang seharusnya mereka syukuri, yang harusnya mereka kemudian beriman kepada utusannya. Bukannya malah mengingkari, ya, bukannya malah kufur nikmat, tidak bersyukur. Ya. Allah berfirman, ini kita nggak banyak insyaallah, nggak lama. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja, dan seterusnya. Ini Allah buktikan, ya, buktikan bahwa Dia mampu, ya, membangkitkan manusia setelah mati. Bukankah, kata Allah, kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, ya. Menurut penulis tafsir Al-Jalalain diterangkan bahwa pada ayat ini dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa Dia mampu membangkitkan manusia setelah mati dengan membuktikan, nih, bukankah Allah mampu menjadikan bumi ini sebagai hamparan, padahal keadaannya bulat, tapi bisa menjadi hamparan buat makhluknya. Mereka bisa membangun bangunan di atasnya, mereka bisa menggarap tanahnya, mereka bisa menempati bumi itu, tanahnya sebagian keras, sebagian lunak. Yang keras mereka bisa bangun bangunan, yang lunak mereka bisa garap dan bisa menanam tanaman di atasnya, ya. Menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bahwa pada ayat ini dan setelahnya Allah menerangkan nikmat-nikmatnya dan dalil-dalil yang menunjukkan benarnya apa yang dibawa para rasul. Jadi di samping Allah menerangkan bahwa Dia mampu
membangkitkan mereka setelah mati, juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya yang menghendaki mereka beriman kepada Rasulnya, mensyukuri nikmat itu. Ya, apa kamu nggak ingat? Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menggunakan kalau ingin mengembalikan manusia, orang yang durhaka kepada kesadaran, Allah sudah menggunakannya, telah menegakkan hujjah. Dan tidak ada metode terbaik seperti metode Al-Qur'anul Karim dalam mengembalikan manusia ke jalan yang lurus, kecuali orang-orang yang sudah keras hatinya, yang sawaun alaihim, sama saja a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Engkau kasih peringatan atau tidak, mereka enggak juga akan beriman, seperti orang-orang kafir saja yang telah banyak ayat disampaikan tapi enggak ada kebaikan sama sekali dalam hatinya. Allah sudah dengan berbagai macam cara, dengan metode dan dengan lembut mengajak hamba-hambanya. Dan Allah mampu memberikan hukuman langsung, tapi Allah enggak seperti itu. Dia Halim, Maha Penyantun. Ya, dia Maha Santun, dia tidak langsung memberikan hukuman. Sebenarnya dia berkuasa. Yang kafir langsung dikasih hukuman, tapi diajak mereka berpikir, diajak mereka kembali, dikuatkan dengan bukti-buktinya. Ya, baru setelah semua hujah tegak, barulah akan tiba nanti suatu waktu mereka akan diberikan hukuman karena keadilannya. Ya. Jadi Allah terangkan bukti dan ingatkan, gitu ya. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya agar mereka kemudian mengakuinya dan kemudian bersyukur, kemudian mau beriman kepada Rasulnya yang datang kepada mereka. Istilahnya kurang apa lagi Allah Subhanahu wa taala menerangkan kebenaran adanya kebangkitan, mengingatkan manusia akan nikmat-nikmatnya. Ya. Kalau kita dapatin misalnya anak kita durhaka, lupa sama kita, gitu ya istilahnya. Padahal kita yang membesarkannya, ya, yang setiap hari menafkahinya. Tibalah dia ketika sudah dewasa, dia durhaka sama kita. Maka di sini Allah mengadakan pendekatan. Seakan-akan begitu. Seakan-akan kayak orang tua mengingatkan kepada anaknya. Nak, apa kamu enggak ingat, nak? Dulu ketika kamu kecil, ayah ya belikan ini, belikan itu, nyiapkan buat kamu berbagai macam kebutuhan kamu. Ya, ayah setiap kali pulang kerja belikan jajanan buat kamu. Apa kamu enggak ingat, nak? Seakan-akan ini Allah sebutkan, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Ya. Apa maksud hamparan di sini? Yani bukankah kami anugerahkan kepada banyak sekali nikmat? Di antaranya adalah kami jadikan untuk kamu bumi yang kamu tempat sebagai hamparan, sehingga bisa kalian tempati, bisa kalian garap, dan bisa dibuat jalan di atasnya. Apa kamu nggak ingat kayak gitu ya? Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menggunakan cara yang sangat terbaik ya. Gitu. Maksud hamparan seperti yang tadi saya terangkan, bisa ditempati, bisa digarap ya, dan dikelola ya, dibuat jalan. Bukan berarti bahwa bumi itu datar ya, karena sebagian besar ulama menerangkan bumi itu bulat. Dalilnya firman Allah taala di surah Al-Insyiqaq. Allah berfirman, wa idal ardu muddat, dan apabila bumi didatarkan, menunjukkan bahwa sebelumnya tidak datar, sebelumnya bulat, cuma nanti akan tiba hari kiamat bumi nanti didatarkan sehingga datar, gitu ya. Gitu. Nah, ini dalil. Jadi maksud hamparan di sini adalah dengan Allah jadikan bisa ditempati dengan keadaannya yang bulat itu, ya, bisa digarap, bisa dibuat jalan. Wal jibala autada. Ini kan menunjukkan Allah Maha Kuasa. Ya, masa sih cuma menghidupkan yang telah mati? Ya, Allah nggak bisa. Yang besar-besar aja Allah bisa, gitu ya. Wal jibala autada. Dan bukankah gunung-gunung telah kami jadikan sebagai pasak? Ya. Yakni dengan adanya gunung itu, bumi yang kamu tempati tidak goyang. Ya. Seakan-akan dia seperti, yakni
kalau kemah, ya, tenda supaya nggak goyang, maka adanya pasak di pojok-pojoknya. Ya, gunung seperti itu, membuat jadi kokoh tenda itu. Atau menurut sebagian ulama, karena bumi ini ya sebagian besarnya ya lautan, maka dengan adanya gunung-gunung juga sama, yakni membuat tidak goyang ya dataran. Ya. Ayat ini termasuk kemukjizatan Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan gunung sebagai pasak. Karena berdasarkan ilmu bumi, bahwa gunung itu memiliki semacam akar ke bawah, ke bagian dalam, yang bentuknya mirip seperti pasak, ya. Dan ini diketahui pada setelah tahun 1865 Masehi, menunjukkan kebenaran Al-Quran, yang keadaan bumi seperti pasak yang menancap dan mengokohkan atasnya, gitu ya. Nah, ini bukti kuasanya Allah. Wa khalaqnakum azwaja, dan bukankah kami telah menciptakan kalian berpasang-pasangan, ya, ada laki-laki, ada perempuan, ya. Demikian pula dalam kehidupan dunia ada siang, ada malam, yang menunjukkan ya bijaksananya Allah. Karena kalau seandainya dalam kehidupan dunia ini cuma malam saja, rasanya gimana? Kalau cuma malam saja hidup ini gimana, Pak? Rasanya, ya, kita untuk cari rezeki susah, nyari apa-apa susah, harus siapkan terus cahaya kemana-mana. Pemulung misalnya harus pakai senter karena malam terus keadaannya. Dan banyak ya tumbuh-tumbuhan juga gimana mau mendapatkan sinar matahari agar tumbuh dengan bagus, gitu ya. Demikian pula kalau seandainya cuma siang saja, istirahat kurang nyaman, sedangkan kita butuh istirahat dengan nyaman. Nah, ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khalaqnakum azwaja, bukankah kami telah menjadikan kalian berpasang-pasangan, ya. Ada laki-laki juga ada perempuan, ada jantan, ada betina, dan seterusnya. Yang hidup ini dengan adanya istilahnya laki ada perempuan, kemudian menikah, tumbuhlah rasa cinta dan kasih sayang, dan dari keduanya lahirlah keturunan, dan seterusnya. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, ya, bagi badanmu yang jika terus digerakkan, ya, beraktivitas, tentu akan memadorotkan badanmu. Tentu badanmu akan sakit nanti setelahnya. Padahal kau butuh istirahat. Ya, kalau kita terus beraktivitas, bergerak terus, yang ada kita ya cepat sakit. Ya, maka dengan adanya tidur dibuat kita ngantuk dan lelah, ya. Kemudian kita istirahat, setelah itu kita fresh lagi dan kita bisa melanjutkan aktivitas lagi. Ya. Dimana dengan adanya malam dan dengan adanya tidur, ya, menghentikan gerakan manusia dan agar mereka mendapatkan istirahat yang cukup, ya. Kemudian kata Allah, wa ja'alnal laila libasa, dan bukankah kami telah menjadikan malam sebagai pakaian, ya. Malam disebut pakaian karena kegelapannya yang menutupi jagat raya, sebagaimana pakaian menutupi tubuh manusia. Dan ini kita akan lihat malam itu seperti pakaian, ya, apalagi kalau mama kita naik pesawat, ya, kita sebelah sudah kondisinya semakin gelap, sebelah sana terang, maka seakan-akan ini seperti pakaian yang menutupi, ya. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang bagimu untuk mencari penghidupan, ya. Sehingga kamu dapat mencari rezeki di siang hari, baik dengan bekerja, dengan berdagang, dan lain sebagainya, ya. Nah, di sini masih menyebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diingatkan. Ini metode terbaik dalam mengembalikan orang yang durhaka, anak durhaka misalnya, ya, diingatkan. Ya, kamu nggak ingat apa enggak? Dulu ketika kau kecil begini, ayah memberikan. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang daripada orang tua kepada anaknya dan daripada seorang terhadap dirinya sendiri, ya. Allah lebih sayang. Maka Allah nggak langsung berikan hukuman, diingatkan berkali-kali, ya.
Waja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan matahari pelita yang terang benderang, ya, untuk maslahat penduduk bumi, ya. Yang dengan adanya matahari maka pakaian yang basah menjadi kering, buah menjadi matang, manusia merasakan kehangatan, ya, dan manfaat lainnya yang didapatkan dari adanya matahari. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya, ya. Di sini awan, ya, dan air yang keluar daripadanya disebut dengan mu'sirat. Mu'sirat itu seakan-akan seperti diperas, karena keadaan hujan yang Allah turunkan enggak langsung sekaligus seperti kita menuangkan air dari ember. Kalau seandainya hujan turunnya seperti itu, mungkin banyak yang binasa, banyak yang roboh. Kalau umpamanya turunnya air dengan sekaligus seperti kita nuang air dari ember, yang ada banyak yang roboh. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan awan ini, ya, ketika turun hujan daripadanya mu'sirat, seakan-akan seperti air dari perasan, ya, enggak langsung sekaligus, tapi ya kayak hujannya itu enggak, pokoknya yang kita rasakan, ya. Kalau awal kadang gerimis, setelah itu juga banyak lebat, cuma enggak langsung kayak aliran air, gitu. Ini mu'sirat, ini juga nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, ya. Jadi Allah turunkan enggak sekaligus dalam arti seperti air dari ember, ya. Minal mu'sirati ma'an thajjaja, sedikit lagi, ma'an thajja, air yang tercurah dengan hebatnya. 254. Linukhrija bihi habba wa nabata, yang dengannya kami tumbuhkan, ya, biji-bijian dan tanam-tanaman yang kemudian dikonsumsi oleh manusia dan hewan ternak mereka. Wa jannatin alfafa, dan kemudian tumbuh daripadanya kebun-kebun yang rindang, ya. Yang di sana terdapat berbagai macam buah-buahan yang enak rasanya. Nah, mengapa, ya, seakan-akan kamu sampai mengingkari dan mendustakan berita yang disampaikan, ya, oleh para rasul Allah, ya, seperti kebangkitan dan pembalasan terhadap amal, padahal dia bisa menjadikan bumi yang bulat, yang besar jadi hamparan, gunung yang besar jadi pasaknya, dan menciptakan kalian berpasang-pasangan, serta mengaruniakan kepada kalian bermacam-macam nikmat yang kamu tidak sanggup menjumlahkannya, ya. Dan mengapa kalian juga malah menggunakan nikmat-nikmat yang diberikannya untuk berbuat maksiat kepadanya, ya. Nah, ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan manusia, ya. Dari sini kita dapat menarik pelajaran banyak, diantaranya bukti akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, membangkitkan manusia, ilmunya yang meliputi segala sesuatu, kebijaksanaannya dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Demikian pula menunjukkan adanya kebangkitan dan pembalasan. Demikian pula menunjukkan, ya, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seorang nabi dan rasul, ya, dan menetapkan kebenaran tauhid, dan bahwa semua itu tauhid, kenabian, kerasulan, kebangkitan dan pembalasan itu akan semakin jelas kebenarannya ketika ruh telah dicabut, ya. Akan tapi ketika ruh telah dicabut, masuk ke alam kubur, alam akhirat, keimanan ketika ini tidak lagi bermanfaat. Maka mumpung seakan-akan, ya, masih dalam kehidupan dunia ini, perhatikanlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang di sana kalian akan mengetahui kebenaran tauhid, kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa kalian akan dibangkitkan setelah mati dan diberikan balasan. Nah, ini mungkin kesimpulan dari ayat yang kita pelajari pada kesempatan pagi ini. Dan sebelum ditutup, sedikit saya perkuat, beriman kepada hari akhir ini punya pengaruh yang dahsyat, ya, dalam membentuk kepribadian seseorang jadi orang yang soleh. Karena kalau seorang beriman bahwa setelah dia meninggal dunia akan dibangkitkan dan diberikan balasan, maka dia berusaha untuk memperbaiki amal perbuatannya supaya baik. Jangan sampai dia berbuat buruk, karena nanti akan diberikan balasan yang serupa, ya.
Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata yang baik atau diam, ya, dan seterusnya. Dan ini lebih bisa membuat seorang jadi soleh, ya, daripada usaha-usaha manusia yang dulu pernah ada, ya, maksudnya belum lama lah gitu, pakai istilah revolusi akhlak lah, revolusi mental lah, atau kemudian mencoba untuk menjauhkan agama dari pendidikan. Misalnya, udahlah pendidikan udah nggak usah pakai agama, sudahlah cukup. Itu kayak ibarat pelajaran PKN saja, nggak usah tambahan agama, nggak cukup, nggak akan termotivasi, nggak akan terdorong tanpa diberitahukan adanya pembalasan, nggak akan terdorong, apalagi tanpa targhib motivasi dan tarhib peringatan. Kalau Islam, di samping memerintah dan melarang, diterangkan balasan yang akan diperoleh. Contoh, Nabi SAW ketika datang ke ke Madinah, beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berilah makan kepada orang lain, ya, wa silul arham, sambunglah tali silaturahim, wa sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah ketika orang lain salatlah di malam hari ketika orang lain pada tidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk ke dalam surga dengan sejahtera." Di akhir ada balasannya dengan kalimat misalnya, "Wahai manusia, ucapkanlah salam, sebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahim, berilah makan kepada orang lain, dan sholatlah di malam hari ketika orang pada tidur." Nggak diterangkan balasannya, kira-kira terdorong nggak? Terdorong nggak Pak kalau seperti ini? Nggak terdorong. Maka Islam, hanya Islam saja yang bisa membuat seorang jadi saleh, karena ada balasan yang akan diperolehnya. Gitu. Nah, ini mungkin sekedar tambahan. Apalagi diberitahukan di sana ada hari pembalasan, ya. Disampaikan juga Allah Maha melihat, adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih bisa membuat seorang saleh dari tanpa adanya motivasi, tanpa adanya dorongan, kalau seperti yang mungkin dicanangkan oleh, ya, orang-orang kita di sini yang meninggalkan agama. Ya. Baik, mungkin itu saja mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan Sabtu ba'da subuh ini. Sebelum ditutup, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Ya, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Betul.